Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Galeri 1, Ibu Sri Wiji Mulyani, dan rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri Galeri 1 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul di sini untuk menyaksikan saya mempresentasikan rencana tindak lanjut dari PKG kemarin. Baik, Bapak Ibu, untuk rencana tindak lanjut kemarin saya membuat sebuah turnamen voli yang bertajuk Vega, yaitu Volley Edu Games Arena. Baik, untuk rencana tindak lanjut ini adalah sebuah kolaborasi antara bola voli ini dengan beberapa mata pelajaran lain yang nantinya akan diikuti oleh semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Temanya adalah sinergi mini voli tentang edukasi, sportivitas, dan kreativitas. Turnamen Vega ini adalah kompetisi bola voli mini dirancang untuk menggabungkan keterampilan olahraga dan pengetahuan dari mata pelajaran lain. Salah satunya ada bahasa Indonesia, seni, matematika, dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kolaborasi antar mata pelajaran di SD kita ini, kemudian menjunjung tinggi sportivitas dan pengayaan antar mata pelajaran. Nah, latar belakang yang membuat saya ingin membuat sebuah pertandingan SEM ini adalah yang pertama, pentingnya edukasi dalam olahraga, yaitu untuk menanamkan nilai-nilai edukatif melalui kegiatan olahraga, khususnya bola voli mini yang dapat mendukung perkembangan karakter siswa. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan sportivitas, mendorong semangat sportivitas dan fair play dalam permainan yang merupakan elemen penting dalam pembentukan sikap positif di kalangan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kreativitas. Dengan pengembangan kreativitas ini kita bisa menggali potensi yang ada pada siswa di SD kita ini, baik dalam strategi permainan maupun dalam aspek kerjasama tim. Karena apa? Di SD kita ini alhamdulillah untuk minat bakat di dalam permainan bola voli itu sangat tinggi. Kemudian sinergi antar pelajaran, membentuk kolaborasi antar mata pelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang terpadu, menyenangkan, dan bermanfaat bagi siswa. Kemudian penerapan nilai-nilai karakter melalui turnamen Vega. Melalui turnamen ini, Volley Edu Games Arena, nantinya siswa diharapkan dapat mempraktekkan nilai-nilai karakter disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama pada saat mereka melakukan atau melaksanakan kompetisi. Kemudian penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education model atau SEM. Dan di sini nanti saya akan menggunakan model pembelajaran sport education model, yaitu sebuah pembelajaran yang menitik beratkan pada salah satu cabang olahraga, kemudian dibuat seperti turnamen. Nanti di situ juga siswa akan berperan sebagai wasit, sebagai hakim garis, sebagai petugas kesehatan, sekretaris, ada ketuanya juga, dan semua itu juga diambil dari peserta didik itu sendiri. Baik, tujuan program Vega yaitu untuk meningkatkan kebugaran siswa melalui aktivitas fisik, karena di situ nanti ada sebuah turnamen, dan mengembangkan keterampilan dasar bermain bola voli pada siswa. Yang kedua yaitu mengintegrasikan nilai-nilai edukasi, sportivitas, kreativitas dalam permainan,
Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan interaksi positif antar siswa melalui kegiatan kompetisi yang sehat. Diharapkan nantinya siswa tidak ada yang namanya misal kalah terus ngecek kancane. Jadi siswa itu harus bekerja sama. Kemudian yang keempat adalah memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dengan melibatkan kolaborasi antar mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu, dari tujuan tadi akan didapatkan sebuah capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yaitu yang pertama, dari capaian siswa memiliki kebugaran fisik yang lebih baik dan memahami dasar-dasar teknik polimini. Untuk langkahnya yaitu yang pertama melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah latihan. Yang kedua, melatih teknik dasar voli seperti passing, servis, dan menerima bola. Kemudian mengadakan evaluasi terhadap perkembangan kebugaran siswa. Kemudian dari capaian dan langkah yang sudah diterapkan diharapkan dapat menghasilkan siswa bisa menunjukkan peningkatan dalam kebugaran fisik dan keterampilan dasar bermain bola voli. Kemudian dari capaian yang kedua yaitu siswa dapat memahami dan menerapkan nilai sportivitas, kreativitas, dan edukasi dalam permainan. Langkahnya yaitu memberikan penjelasan tentang nilai-nilai sportivitas sebelum bertanding. Kemudian mendorong siswa untuk kreatif dalam strategi permainan. Yang ketiga, melakukan refleksi nilai-nilai setelah setiap pertandingan. Untuk hasil yang diharapkan yaitu siswa harus mampu menghargai nilai sportivitas, berpikir kreatif, dan menerapkan nilai-nilai positif dalam permainan. Kemudian capaian yang ketiga yaitu terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara siswa. Langkah yang akan ditempuh yaitu mengelompokkan siswa dalam tim yang berbeda untuk memperluas interaksi. Jadi di sini nanti untuk peserta dari kelas 4, 5, dan 6 untuk peserta bola voli. Kemudian dari peserta itu kita akan acak, tidak kelas 4 lawan kelas 5 lawan kelas 6 tidak, tetapi kelas 4, 5, 6 kita ambil, kita jadikan satu tim dan beberapa tim, kemudian bisa antar kelas itu bisa berkolaborasi. Kemudian mendorong saling dukung dalam tim. Ketiga, memberikan penghargaan untuk tim yang menunjukkan kerjasama baik. Dari hasil tersebut diharapkan, dari capaian dan langkah tersebut diharapkan hasilnya adalah siswa bisa menunjukkan sikap kooperatif, saling mendukung, dan memiliki interaksi positif selama kegiatan berlangsung. Dari hasil itu maksudnya seperti ini. Jadi dalam satu tim itu terdiri dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, terkadang apabila kelas bawah saat melakukan permainan passingnya elek atau servis tidak masuk, nanti kelas atas nyeneni, memarahi, kok koyokmu. Jadi yang diharapkan hasilnya tidak seperti itu, tetapi diharapkan saling mendukung, saling bekerja sama, mensupport apabila ada teman satu timnya tidak atau belum bisa memunculkan permainan terbaiknya. Kemudian capaian yang keempat, siswa memperoleh pemahaman interdisipliner yang mengaitkan pengetahuan di berbagai mata pelajaran. Untuk langkahnya yaitu satu, merancang materi permainan dengan kolaborasi mata pelajaran lain, misalnya. Nah, ini tadi untuk kolaborasi antara PJOK, matematika, bahasa, dan juga seni. Untuk matematika digunakan itu bisa untuk skor. Kemudian bahasa itu untuk komunikasi. Komunikasi di sini bisa dilaksanakan atau digunakan untuk komentator, karena biasanya komentator itu penggunaan bahasanya harus baik. Kemudian seni di sini untuk pembuatan poster. Untuk kelas 1, 2, 3 dalam model pembelajaran SEM kali ini yaitu berperan sebagai supporter. Nah, di sini peran guru kelasnya adalah membimbing muridnya kelas 1, 2, 3 untuk membuat sebuah poster yang bertuliskan dukungan untuk tim kesayangannya, seperti itu. Kemudian dari
siswa mampu memahami hubungan antar mata pelajaran dan bagaimana ilmu dari berbagai bidang dapat diterapkan dalam sebuah kegiatan olahraga. Struktur program dan mitra dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mitra adalah sekolah dan komite sekolah. Diharapkan dari pihak sekolah dan komite bisa memberi dukungan administratif dan finansial. Kemudian dari orang tua siswa diharapkan bisa mendukung acara dan penyemangat. Orang tua juga bisa datang ke sekolahan untuk memberi semangat kepada putra-putri mereka. Kemudian dari perusahaan lokal atau sponsor bisa digunakan untuk hadiah dan dukungan logistik. Di sini kalau misal ada donatur seperti itu ya. Kemudian struktur program koordinator PJOK. Saya sebagai olahraga bertanggung jawab atas semua kegiatan olahraga. Kemudian pengaku mata pelajaran lain berkolaborasi menyusun materi yang relevan. Misalnya sport untuk matematika, kemudian analisis permainan dan bahasa Indonesia untuk komentator dan juga MC saat melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian peserta siswa kelas 4, 5, dan 6. Panitia siswa kelas 4, 5, dan 6 yang tidak dipilih menjadi peserta. Kelas 1, 2, dan 3 juga akan terlibat dan mendukung jalannya turnamen ini sebagai bagian dari model sport education. Meskipun mereka bukan peserta, tetapi mereka akan menjadi bagian dari tim pendukung seperti penggerak sorak, penyemangat, supporter, dan bahkan untuk kelas 3 bisa membantu panitia dalam kegiatan non teknis. Kemudian kelas 3 juga bisa membantu panitia, misal menjadi anak bola, mengambil bola yang terlempar jauh, kemudian itu dihadirkan dari kelas 3 saya rasa sudah mampu. Kemudian untuk mereka juga akan diperkenalkan dengan konsep dasar permainan bola voli mini dan memahami esensi dari pertandingan yang dijalankan oleh kelas 4, 5, dan 6. Untuk juri atau penilai yaitu guru PJOK dan mata pelajaran lain terkait yang bertugas menilai keterampilan, teori, dan nilai sportivitas. Untuk nilai keterampilan bisa kita ambilkan juga dari kelas 1, 2, 3 saat membuat poster, jadi guru wali kelasnya bisa menilai. Kemudian kapasitas yang dimiliki atau aset modal yang dimiliki oleh sekolah kita SD Negeri Galeh 1 yaitu yang pertama aset manusia yang terdiri dari kepala sekolah, kemudian guru PJOK saya sendiri, guru pelajaran lain, dan siswa-siswi SD Negeri Galeh 1. Untuk aset fisik yang kita miliki yaitu lapangan bola voli di belakang sekolah, kemudian peralatan olahraga dan ruang kelas untuk teori. Untuk aset sosial, kita bisa kerjasama antara guru dan siswa dan dukungan dari orang tua. Aset lingkungan bisa ruang kelas dan lapangan olahraga. Aset finansial yaitu kita dapatkan dari dana yang diperoleh dari sponsor dan juga anggaran dari sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini setelah melaksanakan tentu ada sebuah rencana dan evaluasi. Jadi untuk evaluasi nanti ada beberapa, yaitu yang pertama evaluasi proses observasi. Jadi kita akan mengobservasi selama kegiatan untuk memastikan siswa itu aktif berpartisipasi atau tidak. Kemudian hasil evaluasi hasil nanti adalah penilaian terhadap keterampilan permainan, kemampuan bekerja sama, dan hasil analisis teori. Jadi nanti ada beberapa Bapak Ibu guru yang membantu dibagi akan mengevaluasi bagian mana. Kemudian ada feedback, wawancara dengan siswa dan guru untuk mengetahui pengalaman dan area yang perlu perbaikan. Kemudian ada evaluasi akhir yaitu melakukan analisis hasil pertandingan, keterampilan yang dicapai,
dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, selama kita melaksanakan kegiatan SEM tersebut, pasti ada sebuah tantangan. Salah satunya yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan terbatas, dapat menghambat pelatihan dan persiapan yang optimal. Kemudian ketersediaan sumber daya, apa itu? Yaitu keterbatasan peralatan olahraga dan fasilitas yang sesuai, karena lapangan voli di belakang itu sebenarnya sudah tidak layak ya, karena jeglongnya terlalu jero nih bojone. Kemudian peralatan warga terbatas, bola voli baru 2, padahal kita akan membentuk beberapa tim dan setiap tim pasti akan melaksanakan latihan. Jadi kalau bola voli cuma 2 pasti kurang. Kemudian kurangnya motivasi, ada beberapa siswa yang mungkin tidak tertarik atau kurang percaya diri dalam bermain, karena memang setiap siswa itu mempunyai bakat dan minatnya sendiri-sendiri. Baik, kegiatan yang akan kita laksanakan Bapak Ibu, untuk kegiatan pertama yaitu penyusunan rencana dan materi untuk waktu pelaksanaan minggu ketiga bulan November. Untuk kegiatan pembentukan tim dan sosialisasi waktu pelaksanaan minggu 4 November. Kemudian pelatihan bola voli mini minggu ke-1 sampai ke-2 bulan Desember. Kemudian untuk pertandingan dan kolaborasi minggu ketiga bulan Desember. Untuk evaluasi dan apresiasi yaitu minggu ke-4 bulan Desember. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sebuah rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan di SD kita tercinta. Mungkin Bapak dan Ibu guru yang di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, yang akan saya tanyakan di sini mengenai waktu pelatihan untuk menghadapi pertandingan turnamen bola voli ini. Kalau di sini Bajadan merencanakan yaitu minggu pertama dan minggu kedua, padahal di minggu pertama dan kedua itu nanti kita ada UAS, begitu. Berikut begitu. Baik, saya akan menjawab ya. Untuk pelatihan bola voli mini sendiri itu minggu ke-1 sampai 2 Desember. Tapi sebelum itu kita sudah membentuk tim untuk kelas 4, 5, dan 6 kita kolaborasikan, kita campur. Nanti dari tim tersebut mungkin bisa latihan di sore hari, karena dalam membentuk tim insya Allah akan memilih tim dengan rumahnya yang dekat-dekat. Jadi di rumah sore mereka bisa latihan, kemudian minggu pagi kemungkinan insya Allah akan saya bimbing untuk hari minggu pagi, karena memang sekolah libur akan saya bimbing untuk melaksanakan latihan di sekolah untuk semua tim. Kemudian untuk evaluasi dan apresiasi sendiri itu minggu 4 Desember, minggu ke-4 bulan Desember kemungkinan sudah libur, ya. Bisa dimajukan nanti setelah pertandingan dan kolaborasi, selang beberapa hari langsung kita adakan untuk evaluasi dan apresiasi untuk siswa yang melaksanakan kegiatan ini. Begitu Bu Lili. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.